Hai buddies, welcome to Deafline. Please subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Deafline akan membahas drama The Mentalist per episode. Semoga kalian bisa menikmati videonya. Tanpa panjang kali lebar, give me a minute to retell the drama. Drama The Mentalist episode 3 diawali dengan penemuan mayat seorang gadis belia di pinggir pantai yang ditutupi dengan rumput laut. Mayat tersebut tidak sengaja ditemukan oleh anak perempuan yang sedang bermain di daerah tersebut. Lokasinya tepat di pantai Santa Marta, California. Mayat tersebut adalah Christine. Di sini terlihat jika teman-teman Christine sangat kooperatif dengan tim CBI untuk membantu penyelidikan kasus ini. Salah satu teman Christine menyampaikan jika Christine memiliki hubungan istimewa dengan Danny Kurtik, ayah Danny. Dia juga mengatakan jika Christine adalah gadis yang baik dan meminta tolong pada CBI untuk menangkap pelakunya. Teman-teman Christine begitu baik dalam mengawal kasus ini. Investigasi dimulai dengan mendatangi rumah Chrissy atau Christine, dan di sana terlihat bahwa Chrissy memiliki dua adik. Ayahnya adalah seorang pekerja konstruksi, sementara ibunya telah meninggal akibat kecelakaan mobil. Lisbon menginterogasi ayah Chrissy dan berhasil mengumpulkan informasi mengenai teman-teman anaknya tersebut. Kemudian, Lisbon meminta Kim Balcho untuk memeriksa teman-teman Chrissy, yaitu Darlene, Papas, Andy, Danny, Hope, dan Flipper. Di tempat yang berbeda, Jane masih mengumpulkan informasi di pantai di mana Christine ditemukan. Scene berikutnya menunjukkan Lisbon sedang memeriksa teman Chrissy yang bernama Darlene. Tampaknya dia terkejut mendengar informasi kematian Chrissy yang disampaikan oleh Lisbon. Darlene memberitahukan jika tahun lalu Chrissy berkencan dengan seorang pria yang lebih tua dan menyampaikan informasi pribadi lainnya kepada Lisbon. Setelah pemeriksaan berakhir, Lisbon dan Risby mengepung Flipper, teman Chrissy yang memiliki penampilan urakan. Setibanya di rumah Flipper, mereka terkejut dengan keberadaan Jane yang sedang minum bersama Flip. Dia dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa dan diinterogasi oleh Lisbon. Mereka mencurigai Flip karena dia memiliki catatan kriminal tindak kekerasan pada seorang perempuan beberapa waktu lalu. Selain itu, dia juga pemakai obat terlarang dan pecandu pornografi dan depresi. Berkali-kali Jane dan Lisbon menanyakan hubungannya dengan Chrissy. Dia selalu mengatakan jika Chrissy adalah anak yang baik dan tidak memiliki hubungan spesial dengannya. Jane mencoba membuat Flip mengaku, namun dia tetap mengatakan jika dia tidak membunuh temannya itu. Flip memberikan informasi penting jika malam hari sebelum jenazah Chrissy ditemukan, dia melihat Chrissy dan teman-teman kuliahnya bermain di pantai. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Flip sepertinya tidak terkait dengan kematian Chrissy. Pada saat Flip meninggalkan ruangan pemeriksaan, ayah Chrissy sangat marah melihatnya karena dia berpikir Flip adalah pelaku pembunuhan Chrissy. Lisbon harus berusaha keras menenangkannya agar tidak terjadi kekacauan. Tidak jauh dari sana, kedua adik Chrissy sangat sedih melihat penderitaan ayahnya setelah kematian kakaknya Chrissy. Setelah berhasil menenangkan diri,
adik Chrissy mengajak ayahnya untuk pulang ke rumah. Badis, Lisbon di episode ini terlihat begitu emosional karena dia teringat peristiwa kematian ibunya yang sama persis dengan kematian ibu Chrissy. Tetapi dia berusaha untuk profesional dalam menyelidiki kasus ini. Untuk mengungkap kasus kematian Chrissy, mereka mengumpulkan informasi dari petugas kepolisian lainnya dengan meminta daftar nama-nama pelaku kriminal di California. Pada menit selanjutnya, Jane dan Lisbon mendatangi teman-teman Chrissy di kampus mereka. Jane mengenali mereka satu persatu dengan menyebut nama mereka: Danny, Andy, Hope, dan Win. Hope adalah teman perempuan Chrissy. Ketika Lisbon menyampaikan kematian Chrissy, teman-temannya menunjukkan wajah terkejut. Mereka berhasil mengumpulkan informasi sebelum kematian Chrissy, dan Jane sudah mulai mencurigai keempat teman Chrissy. Investigasi berikutnya dilanjutkan kembali dengan mengunjungi pantai tersebut. Beberapa pekerja konstruksi sedang bekerja dan tiba-tiba Dan Kurtik menghampiri Jane dan Lisbon. Beberapa pekerja konstruksi sedang bekerja dan tiba-tiba Kurtik datang menghampiri Jane dan Lisbon. Dia adalah pemilik lokasi tersebut. Dia dicurigai karena ditemukannya mayat dalam semen di lokasi proyeknya. Berdasarkan informasi dari Darlene, Jane mengkonfrontasi Dan Kurtik yang memiliki kecenderungan aneh, yaitu berkencan dengan anak gadis berusia 15 tahun, dan dia biasanya dipanggil Pap oleh Chrissy. Jane menuduh Dan adalah pelaku kekerasan seksual pada Chrissy pada usia 15 tahun dan membawanya ke kantor kepolisian atas dasar kekerasan yang dilakukannya pada Jane pada saat investigasi. Dan merupakan pengusaha kaya yang memiliki jaringan kuat dengan para pejabat di California, sehingga dia sulit untuk dijerat untuk berbagai kasus. Itulah yang dikatakan oleh kepala kepolisian daerah tersebut kepada Lisbon. Mengajak Dan untuk kooperatif bukanlah hal yang mudah karena dia selalu mengandalkan pengacara dan koneksi yang dimilikinya dalam menghadapi setiap kasus. Dan diizinkan pulang dan tepat di depan pintu, Dan meledek Lisbon jika dia masih gadis berusia 15 tahun. Dan akan mempertimbangkannya sebagai teman kencan. Sampai di sini, tim CBI belum menemukan siapa pelaku pembunuhan Chrissy. Jane mengajak Lisbon untuk melanjutkan penyelidikan selanjutnya di Devon Point. Jane meminta tolong kepada Danny dan teman-temannya untuk bertemu di sana. Investigasi kali ini sangat penting karena akan mengungkapkan dua tindak kejahatan yang menyebabkan kematian Chrissy dan satpam penjaga Devon Point pada malam yang sama. Untuk memulai investigasi, Jane mencoba memberitahukan analisisnya jika kematian Chrissy kemungkinan besar kasus cinta segitiga. Dia juga meminta kesediaan teman-teman Chrissy untuk membantunya menyelidiki kasus ini, dan mereka kompak mengiyakannya. Jane menyampaikan jika Flip pernah melakukan tindak kejahatan pada seorang wanita, dan tiba-tiba Andy langsung nyolot dan mengatakan jika pembunuh Chrissy adalah Flip. Jane kembali melanjutkan jika Danny, Chrissy, dan ayahnya, yakni Danny Kurtik, memiliki hubungan gelap. Danny membantah pernyataan Jane, namun temannya yang lain mengiyakan apa yang dikatakan oleh Jane. Di sini, Danny ingin melindungi ayahnya. Di menit selanjutnya, mereka sudah mulai panik ketika Jane menanyakan hubungan gelap ayah Danny dan Chrissy yang mungkin akan bertemu di malam itu. Danny membantah, dan lagi-lagi Andy nyolot mengatakan jika pelakunya adalah Flipper. Jane bersama teman-teman Chrissy kembali ke lokasi mereka pesta malam itu. Di sini, Jane mencoba mempengaruhi pikiran mereka untuk mengingat peristiwa dan kenangan malam ketika bersama Chrissy. Hope terlihat khawatir dengan apa yang dilakukan oleh Jane.
Jane berhasil mempengaruhi mereka dan tiba-tiba Hope mengatakan jika ayah Danny berhubungan dengan kematian temannya. Danny membantah apa yang dikatakan oleh Hope. Sementara Andy dan Win menekankan pada Jane jika Dan Kurtik adalah pelakunya. Karena sudah malam, mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Jane menyadari jika triknya bekerja dengan baik dan berhasil. Esok harinya, Hope mendatangi kantor tim CBI untuk menanyakan apakah Dan Kurtik telah ditangkap. Lisbon menjawab jika Dan memiliki alibi yang kuat malam itu, sehingga dia tidak mungkin pelakunya. Ternyata, Jane berhasil memainkan triknya, di mana Hope berusaha mengarang bebas ketika dihipnotis oleh Jane, dan pada kenyataannya, dia tidak terhipnotis. Jane mengingatkan perkataan Hope jika dia adalah elang dan Chrissy adalah kelinci. Menurut Jane, ini berhubungan dengan kematian Chrissy. Dengan air mata buaya, dia menceritakan peristiwa malam itu ketika mereka sedang pesta di Devon Point. Pliver telah pergi meninggalkan mereka setelah mabuk, namun mereka masih tetap di sana. Tiba-tiba seorang satpam mengusir mereka dan mengancam akan memanggil polisi jika mereka masih bertahan. Dalam keadaan marah, Danny menyerang satpam tersebut. Lalu Chrissy menghampirinya dan mengatakan jika satpam telah meninggal. Hope membela Danny karena menurutnya ini adalah sebuah kecelakaan dan tidak bermaksud untuk membunuh. Mereka gagal menyelamatkan satpam tersebut, tapi mereka akan menyelamatkan Danny. Oleh karena itu, mereka berjanji untuk menjaga rahasia ini. Chrissy menolak ide teman-temannya dan tiba-tiba Danny memukul Chrissy dari belakang hingga pingsan. Pada saat itu, dia masih hidup dan mereka memilih menenggelamkan Chrissy. Hope adalah pembunuh Chrissy karena dia cemburu dengan keberadaan Chrissy di circle mereka. Hope selama ini menjadi pusat perhatian teman-temannya, namun itu berubah ketika Chrissy bergabung dengan mereka. Danny melanjutkan, ketika mereka mengetahui jika satpam tersebut telah meninggal, Chrissy bersikeras untuk menghubungi polisi karena tidak mungkin menyembunyikan kematian orang lain dan merahasiakannya. Tiba-tiba Hope memukulnya dari belakang dan dia pun pingsan. Bersama-sama, mereka menyeret Chrissy ke pantai dan menenggelamkannya. Konfrontasi Danny dan Hope berhasil mengungkap kasus kematian Chrissy, di mana pembunuh satpam tersebut adalah Danny. Hope membunuh Chrissy karena ingin menelpon polisi, dan dia mengakui perbuatannya untuk melindungi Danny. Keempat teman Chrissy menenggelamkan Chrissy bersama-sama hingga dia meninggal. Danny, Hope, Andy, dan Win ditahan dan resmi dijadikan tersangka. Beberapa waktu kemudian, Risby menahan Dan Kurtik dengan tuduhan pemerkosaan pada anak di bawah umur yang dilakukannya pada Chrissy. Lisbon agak pesimis dengan pengungkapan kasus ini karena minimnya saksi dan Chrissy telah meninggal. Di akhir drama, ayah Chrissy terlihat lega setelah kepolisian menahan keempat teman Chrissy dan Dan Kurtik. Lisbon memberikan saran padanya untuk menjaga adik-adik Chrissy dan jangan melarikan diri pada minuman, karena anak-anaknya membutuhkan perhatiannya. Lisbon tersentuh dengan kasus ini karena dia memiliki kisah yang hampir sama. Peran Jane dalam proses pengungkapan kasus ini sangat penting karena pelakunya penuh dengan drama kepalsuan. Pelaku utamanya adalah Danny dan Hope, sementara Andy dan Win membantu menenggelamkan Chrissy. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng. Let's meet in next video. Stay positive thinking. See ya!